Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Tri Haryanto dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang landasan psikologi dalam pengembangan ilmu pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Psikologi juga menjadi salah satu landasan dalam pendidikan, karena dalam pelaksanaannya psikologi menjadikan manusia sebagai objek utamanya dan berkaitan dengan kejiwaan manusia. Psikologi juga berkaitan dengan gejala-gejala pada pribadi manusia, seperti contohnya tahapan pada perkembangan umur manusia yang dapat mempermudah jalannya pendidikan. Landasan psikologi berasal dari dua ilmu psikologi, yaitu yang pertama psikologi teoritis yang terbagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Yang kedua ada psikologi praktis yang terbagi menjadi dua juga, yaitu psikologi klinis dan psikologi pendidikan. Selanjutnya, setiap anak pasti memiliki potensi yang berbeda. Untuk melihat perbedaan potensinya, kita dapat melihat dari aspek psikologi, yaitu melihatnya dari kemampuan intelektual, afektif, dan psikomotoriknya. Dan setiap anak juga merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial tidak dapat terlepas dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, berikut merupakan kontribusi psikologi dalam landasan pendidikan. Pertama, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum saat ini mewajibkan siswanya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Dalam pengembangan kurikulum, landasan psikologi memperhatikan siswa baik dari segi kecerdasan, perilaku, dan karakteristik. Selanjutnya ada sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang pertama ada teori classical conditioning yang mengemukakan bahwa respon terjadi jika satu stimulus dikombinasikan dengan stimulus alami lainnya. Kedua ada teori connectionism dikemukakan oleh Edward L. Thorndike, mengemukakan bahwa respon adalah refleks fisik terhadap lingkungan, bukan hasil dari pemikiran. Ia juga menjelaskan bahwa trial and error diperlukan dalam pembelajaran. Ketiga ada teori operant conditioning, mengemukakan bahwa respon yang dihasilkan adalah bentuk sukarela yang dihasilkan dari subjek tersebut dan cenderung dilakukan secara berulang. Keempat ada teori Gestalt. Teori ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus bisa melihat sesuatu secara keseluruhan, bukan dari satu bagian saja. Kelima ada teori kognitif. Teori ini mengemukakan bahwa proses belajar terdiri dari pemahaman, mengingat, mengelola, dan mengatasi permasalahan. Selanjutnya ada sistem penilaian. Melalui kajian psikologi kita dapat mengetahui perkembangan yang telah dialami siswa. Untuk mengetahui potensi atau perkembangan siswa tersebut, kita dapat melakukan tes psikologi yang belakangan ini banyak digunakan. Manfaat psikologis dalam pengembangan ilmu pendidikan. Yang pertama, kita dapat memahami karakter siswa secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, karakter siswa sangat beragam. Dengan begitu, kita harus dapat memahami perbedaan karakter siswa tersebut. Karena dengan memahami perbedaan karakter siswa tersebut, kita akan mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi dan menentukan pola pembelajaran yang tepat. Yang kedua, selanjutnya kita dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Berkaitan dengan beragamnya karakter siswa, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan karakter mereka sebelum menentukan strategi pembelajaran yang harus digunakan. Karena dengan strategi pembelajaran yang tepat, kita dapat lebih mudah menyampaikan materi dan siswa akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya,
Yang ketiga, memberikan bimbingan konseling. Sebagai pengajar, kita harus dapat memahami dan memberikan solusi terhadap masalah apa yang dihadapi oleh para siswa. Karena dengan begitu, siswa akan lebih fokus dalam belajar dan mungkin akan lebih termotivasi dalam belajar. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penggerak psikologi. Yang pertama ada John Dewey. Ia merupakan salah satu filsuf yang terkenal dan sangat berpengaruh. Ia memperkenalkan konsep pendidikan experiential learning, di mana menurutnya pendidikan dapat diperoleh dari pengalaman. Karena menurutnya juga pendidikan sebagai bentuk kehidupan. Jadi segala hal yang kita alami dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan dialami seseorang dari awal kehidupan hingga menjelang akhir hayat. Yang kedua ada Thorndike. Menurutnya praktik pendidikan harus dipelajari secara ilmiah dan praktik pendidikan harus dihubungkan dengan proses belajar. Menurutnya juga belajar yang baik harus tahu apa yang hendak diajarkan. Jadi para pengajar harus tahu materi apa yang hendak akan dia berikan dan memahami respon apa yang akan diberikan oleh peserta didik ketika dia memberikan materi itu. Yang ketiga ada William James. Ia adalah salah satu filsuf dan psikolog yang terkenal. Ia menyarankan untuk mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi di atas tingkat pemahaman dan pengetahuan seorang anak. Ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta didik itu sendiri. Jadi kesimpulannya, psikologi dan ilmu pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan. Psikologi juga dijadikan alat untuk membantu mengembangkan ilmu pendidikan serta membantu mengembangkan peserta didik itu sendiri. Psikologi dalam landasan pendidikan juga dapat dilihat dari kurikulum serta sistem belajar yang diterapkan. Karena pada umumnya kurikulum dan sistem pembelajaran harus sesuai dengan landasan psikologi. Itu agar dapat mempermudah sistem belajar mengajar, lebih mudah dipahami oleh para siswa, dan guru juga dapat lebih mudah dalam berinteraksi dengan para peserta didik. Selanjutnya, landasan psikologi juga membantu untuk menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan, karena dengan landasan psikologi guru dapat memahami perbedaan karakter siswa yang sangat beragam serta dapat menentukan pola mengajar yang sesuai dengan karakter peserta didiknya itu sendiri, sehingga siswa dapat lebih termotivasi dalam belajarnya dan tidak merasa bosan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan landasan psikologi, guru juga dapat membantu memahami masalah yang dihadapi para siswa dan memecahkan masalah yang dihadapi para siswa itu sendiri. Sekian apa yang dapat saya sampaikan tentang materi landasan psikologis dalam pengembangan ilmu pendidikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.